Di langkah Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri kabinet Presiden Jokowi dipandang sebagai bagian dari keberlanjutan, Andro. Di sisi lain, setumpuk pekerjaan rumah juga menunggu penanganan Presiden Prabowo. Selengkapnya dalam Benang Merah Keberlanjutan Kabinet Prabowo Gibran. Dr. Haji Agus Harimurti Abdul Muhaimin Iskandar, Dr. Fadlizon Yassin Santo. Dr. Haji Agus Harimurti Abdul Muhaimin Iskandar, Dr. Fadlizon Yassin Santo. Presiden Prabowo Subianto tengah meyakinkan langkah memastikan fondasi perwujudan visi misi Presiden yang termaktub dalam Asta Cita berada di jalurnya. Asta Cita diketahui merupakan janji kampanye Prabowo Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 yang turut mengusung sejumlah program unggulan dan prioritas. Usai melantik jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo kemudian menggelar sidang Kabinet Paripurna pertama. Presiden menyampaikan beberapa aspek utama yang akan menjadi fokus pemerintahannya, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dari sederet daftar panjang program unggulan, Presiden Prabowo menegaskan pemerintahannya ingin langsung tancap gas mengeksekusi sejumlah program di 100 hari pertama. Istilahnya, program hasil terbaik cepat atau disebut juga quick win. Menjadi salah satu prioritas Prabowo Gibran, anggaran untuk program ini disebut lebih dari 100 triliun rupiah. Anggaran itu disebut-sebut telah direstui parlemen dengan payung hukum Undang-Undang APBN tahun 2025. Subprogram dari program tersebut diantaranya makan siang bergizi gratis, kesehatan, pendidikan, dan pangan. Program makan siang bergizi gratis mendapat alokasi anggaran mencapai 71 triliun rupiah. Program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan, segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Sementara di bidang kesehatan, program yang hendak dieksekusi cepat adalah pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan gula darah, tensi, foto ronsen, hingga screening penyakit katastropik. Penyakit katastropik adalah penyakit yang membutuhkan pengobatan dan pemantauan kesehatan secara berkala, namun acap dibiarkan oleh penderitanya sehingga terjadi perburukan kondisi. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, ada pula program penurunan kasus tuberkulosis atau TBC dengan anggaran mencapai 8 triliun rupiah. Target penurunannya yakni 272 kasus per 100.000 penduduk. Selanjutnya yakni pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di daerah dengan cara meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C. Menteri Kesehatan teruskan reformasi kesehatan, atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Kita punya program khusus, nanti kita bahas tersendiri. Untuk mendukung ini tentu akan ada peningkatan fasilitas kesehatan. Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk meningkatkan fasilitas kesehatan sudah menyiapkan anggaran tambahan juga sebesar 1,8 triliun dan diharapkan dengan anggaran yang ada, program yang jelas dan terukur ini bisa kita
maksimalkan. Tentu kerjasama ini bukan hanya kerjasama pemerintah pusat, tapi juga bersama-sama pemerintah daerah. Tapi jelas program ini jelas, anggarannya disiapkan. Sehingga Pak Prabowo tidak hanya omong-omong janji kampanye, tapi bagaimana setelah dilantik langsung segera melakukan eksekusi. Program primadona selanjutnya, yaitu berkaitan dengan pendidikan yang menargetkan renovasi 22.000 sekolah. Renovasi itu mencakup ruang kelas, mebel, dan mandi cuci kakus atau MCK. Jatah anggarannya mencapai 20 triliun rupiah. Di samping renovasi fisik, Presiden Prabowo juga ingin membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan budget 4 triliun rupiah. Pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita. Selain memperbaiki 22.000 sekolah ini, kelas dan MCK, apa sih keuntungan yang lain? Nah, di situ pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah menghitung akan ada 178.000 orang yang akan bekerja melakukan pekerjaan kontraktor lokal ya untuk memperbaiki sekolah, kelas maupun MCK. Jadi ini multiplier efeknya besar. Jadi bukan hanya meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di sekolah dengan perbaikan kelas dan juga MCK, tapi juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk 178.000 orang yang akan bekerja di sektor konstruksi dalam memperbaiki sekolah ini. Menggenapi program hasil terbaik cepat atau Quick Win, yakni membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80.000 hektar. Selain itu, diagendakan pula cetak sawah baru seluas 150.000 hektar beserta sokongan sarana dan prasarana penunjang dengan anggaran 15 triliun rupiah. Presiden Prabowo menargetkan Indonesia kembali menggapai swasembada pangan dalam 4 tahun mendatang. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada, arahan Bapak Presiden, kita harus mencapai secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Beliau targetkan 4 tahun. Moga-moga bisa sebelum 4 tahun swasembada. Di samping program hasil terbaik cepat, Presiden Prabowo juga memiliki proyek prioritas yang menjadi program non-quick win pada 2025 mendatang. Proyek-proyek itu diantaranya pembangunan bendungan, irigasi, dan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selain itu, Presiden Prabowo juga mempunyai sederet program yang mendukung terwujudnya Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Dr. Haji Agus Harimur Abdul Muhaimin Iskandar, Siti Hasan SAM, Dr. Fadlizon Ayase, Sutanto